Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nurlaili. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu perusahaan. Sistem ini merupakan fondasi yang sangat penting di dalam dunia bisnis karena mencakup berbagai aspek, mulai dari pencatatan pendapatan dan pengeluaran hingga pengelolaan aset. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur sistem akuntansi. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada formulir. Unsur pertama dalam sistem ini yaitu formulir, di mana keberadaan formulir sebagai dokumen yang biasa dipakai untuk pencatatan berbagai transaksi perusahaan. Formulir sendiri berisi data transaksi di mana data tersebut menjadi dasar dalam pencatatan yang dilakukan. Yang kedua ada jurnal. Jurnal merupakan unsur dari sistem ini yang biasanya berupa data pengelompokan, pencatatan, transaksi sejenis, serta ringkasan dari formulir yang ada. Data yang didapatkan kemudian akan diunggah dalam buku besar untuk arsip lebih lanjut. Jenis dari jurnal yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Yang ketiga yaitu buku besar. Buku besar ini berisi kumpulan rekening dari beberapa jurnal agar lebih mudah untuk diarsipkan. Rekening dari buku besar bisa juga menjadi penggolongan data keuangan agar mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang keempat yaitu buku pembantu. Keberadaan buku pembantu di dalamnya berisi rekening-rekening pembantu yang terdapat di dalam rekening tertentu di buku besar. Buku pembantu dan buku besar ini adalah dua hal yang sudah merupakan catatan akhir sehingga tidak ada lagi pencatatan selanjutnya. Dengan kata lain, kedua buku ini tidak bisa diringkas dan dilakukan penyajian dalam bentuk lain. Yang terakhir yaitu laporan. Hasil dari keseluruhan proses akuntansi yang sudah dilakukan akan disajikan dalam bentuk laporan. Laporan ini bisa berupa berbagai jenis. Laporan ini bisa berupa berbagai jenis bergantung dengan isinya seperti misalnya laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain-lain. Lalu, ada fungsi utama dari sistem akuntansi. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data. Akuntansi sebagai sebuah sistem pencatatan biasanya memiliki uraian lengkap mengenai kegiatan dan transaksi yang dilakukan perusahaan secara detail. Jika tidak ada akuntansi, maka kemungkinan sebuah kegiatan akan terlupakan menjadi sangat besar sehingga lupa untuk diperhatikan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi berguna. Selain berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan, sistem yang dilakukan akuntansi ini bisa menjadi sarana penyedia informasi, guna melakukan kegiatan manajemen yang baik dan sesuai. Yang ketiga yaitu menyediakan pengendalian internal. Salah satu fungsi ini penting bagi manajemen, yaitu untuk melakukan pengendalian internal agar bisa sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, dari sistem yang dilakukan dalam akuntansinya ini bisa memberikan informasi yang terpercaya mengenai kondisi perusahaan. Hal ini tentu mempermudah pengecekan terhadap segala aktivitas yang dilakukan kemudian mengendalikannya. Yang keempat yaitu mendukung fungsi kepengurusan. Keberadaan pencatatan dengan akuntansi ini bisa memberikan informasi mengenai pemakaian sumber daya perusahaan dan ketersediaannya. Dari informasi ini, pihak manajemen bisa melakukan evaluasi kinerja dari berbagai laporan akuntansi yang diberikan. Yang terakhir, yaitu mendukung kegiatan operasi. Sistem informasi yang disediakan melalui kegiatan akuntansi bisa menyediakan bagian mana yang harus dilakukan pengecekan ulang dan perbaikan. Jadi misalnya ada kesalahan dan keanehan dari sebuah sistem yang tidak efektif, maka kegiatan operasi perusahaan bisa diperbaiki. Ini tentunya akan mendukung kegiatan operasi supaya bisa berjalan dengan efisien. Selanjutnya ada beberapa sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk entitas bisnis yang menerapkan sistem accounting berbasis akrual.
PSAK terdiri dari 44 standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. SAP adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk lembaga pemerintah yang menerapkan sistem accounting pemerintah. SAP terdiri dari 32 standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga yaitu ada SAS, Standar Akuntansi Syariah. SAS adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk entitas bisnis yang menerapkan sistem-sistem prinsip syariah dalam bisnisnya. SAS mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu SAK ETAP. Sistem ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan untuk entitas bisnis kecil dan menengah yang tidak wajib menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi berbasis aktual, melainkan dapat menggunakan standar akuntansi berbasis kas. Standar ini juga mencakup 24 standar akuntansi dan memberikan pedoman akuntansi bagi entitas bisnis kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya. Yang selanjutnya ada SAK EMKM. Standar ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan untuk entitas bisnis mikro, kecil, dan menengah yang menggunakan sistem akuntansi berbasis aktual. Standar ini juga mencakup 18 standar akuntansi dan memberikan pedoman akuntansi yang sederhana dan mudah dipahami bagi EMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Sekian penjelasan singkat tentang materi pengertian sistem akuntansi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.